Baik, kita akan teruskan materi. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari persamaan garis siklus lingkaran yang diketahui gradiennya dan yang diketahui titik singgungnya. Sekarang kita akan coba case yang ketiga. Kita ingin mencari garis singgung lingkaran yang melalui suatu titik yang berada di luar lingkaran. Jadi misalkan saya punya lingkaran dengan jari-jari R dan pusatnya katakanlah biar mudah dulu 0,0. Lalu saya punya sebuah titik yang berada di luar lingkaran, yaitu X0 Y0. Tentunya ini tidak mungkin menjadi sebuah titik singgung. Tetapi dari titik ini saya bisa menarik dua buah garis singgung, yaitu yang ini saya bisa menarik dua buah garis singgung, sama satu lagi ya ini saya kira-kira saja ya. Ya, saya bisa menemukan dua buah garis singgung yang melewati titik X0, Y0 dan ya tentu saja dia menyinggung lingkaran yang dimaksud. Ya, kita di sini kita tidak tahu dua garis singgung ini dia bersinggungan di mana dengan lingkaran. Kita punya dua buah titik di sini, tapi kita tidak tahu itu bagaimana koordinatnya. Tapi kita tahunya ini ya, misalkan katakanlah ya kita misalkan saja X1 Y1 dan ini X2 Y2. Nah, lalu garis yang menghubungkan dua buah titik singgung ini itu yang disebut dengan garis kutub. Jadi kalau saya menghubungkan antara dua garis ini, ya ini disebut dengan garis kutub lingkaran terhadap titik X0 Y0. Nah, jadi kita akan mencoba untuk mencari bagaimana rumus dari garis kutub lingkaran. Jadi kalau kita tahu persamaan garis kutubnya, kita bisa menentukan potongannya dengan lingkaran. Kita bisa menemukan posisi dari koordinat dua titik singgung, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan garis singgungnya. Jadi ingat, yang diketahui hanya ini ya, hanya X0 Y0 dan persamaan lingkaran. Kita belum tahu di mana posisi X1 Y1 dan X2 Y2. Makanya nanti posisi dari garis kutub atau persamaan garis kutub itu haruslah ya membuat hanya X0 Y0 gitu ya untuk membentuk persamaannya. Nah, mungkin jari-jarinya. Oke, ya ini mungkin untuk merumuskannya ya kita butuh beberapa langkah gitu ya. Mula-mula kita tidak tahu koordinat dari X1 Y1 dan X2 Y2. Tapi karena dia adalah titik singgung, berarti kita bisa tahu persamaan garis singgungnya. Ya. Jadi di sini kan X1, Y1 ini titik singgung. Berarti persamaan garis singgungnya itu adalah X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Ini sudah kita buktikan di video sebelumnya. Lalu X2Y2 ini kan juga merupakan titik singgung. Sehingga persamaannya akan menjadi X2X ditambah Y2Y sama dengan R kuadrat. Nah, padahal kedua garis ini sama-sama akan melalui X0 Y0. Ya kan? Ini kan garis singgung yang melewati X1 Y1. Dia akan melewati X0 Y0. Garis singgung yang kedua dia
menyinggung X2Y2, dia akan melalui X0Y0. Nah, karena kedua garis singgung tersebut melalui titik X0, Y0, maka kita akan memperoleh, berarti kalau X dan Y kita ganti dengan X0, Y0, persamaannya akan berlaku, kesamaannya akan berlaku. Yang punya X1, X0 tambah Y1, Y0 sama dengan R kuadrat. Lalu X2, X0 tambah Y2, Y0 juga akan sama dengan R kuadrat. Nah, jadi kita di sini sudah menemukan hubungan antara X1, X2, Y1, Y2 dengan X0 dan Y0. Lalu bagaimana seandainya kita lakukan eliminasi? Kalau ini kita kurangkan, apa yang terjadi? Berarti X1 min X2 dikali X0 ditambah Y1 min Y2 dikali Y0 akan sama dengan 0. Atau kalau ini kita coba kita otak-atik gitu ya, kita akan punya X1 min X2, X0 akan sama dengan Y2 min Y1 Y0. Oh, kita punya ada beberapa pola yang mirip dengan gradien. Berarti kalau misalkan ini saya bagi Y2 min Y1 dengan X2 min X1, berarti ini menjadi minus X0 dibagi dengan Y0. Ya, karena ini kan X1 min X2 ya, berarti kalau kita bagi, berarti ini berbalik tanda, ini berarti negatif X0. Kalau yang Y0 kita bagi ke dua ruas menjadi pindah ke sebelah kiri yang menyebut. Nah, Y2 min Y1 dibagi X2 min X1, ini apa? Gradien garis yang menghubungkan X1 Y1 dengan X2 Y2, yang mana ini adalah garis kutub lingkaran terhadap titik X0 Y0. Oh, berarti ini sama dengan gradien dari garis kutub, gradien dari garis kutub yang dimaksud, karena sama dengan min X0 Y0. Oke, kalau begitu bagaimana untuk merumuskan, jadi persamaan garis kutubnya bagaimana? Persamaan garis kutub tersebut kita sudah tahu gradiennya, yaitu min X0 Y0, dan kita tahu dia melewati titik X1 Y1 dan X2 Y2. Kita bisa pilih salah satu. Berarti Y min Y1 sama dengan gradiennya, yaitu min X0 Y0 dikali X min X1. Ya, kalau kita kalikan dengan Y0, ya ini menjadi Y0 Y min Y1 Y0 sama dengan min X0X plus ya X1 X0. Kalau ini kita pindah ruaskan, kita punya X0X ditambah Y0Y akan sama dengan X1 X0 ditambah Y1 Y0, yang mana dari penjabaran sebelumnya ini sama dengan R kuadrat. Nah, jadi persamaannya kita peroleh X0X ditambah Y0Y sama dengan R kuadrat. Nah, seperti ini. X0X tambah Y0Y sama dengan R kuadrat. Loh, kok sama? Sepertinya dengan tadi yang persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui titik singgungnya. Ya, memang serupa tapi tidak sama. Kalau tadi X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat, itu kalau
X1Y1 adalah titik singgung. Berarti dia harus berada pada lingkaran. Nah, kalau ini X0Y0-nya adalah titik yang terletak di luar lingkaran. Nah, jadi garis kutub ini digunakan untuk apa? Untuk menentukan koordinat dari dua titik singgung. Jadi garis ini itu sebenarnya garis yang menghubungkan X1Y1 dengan X2Y2. Jadi kalau Anda punya sebuah titik di luar lingkaran, Anda bisa menentukan dulu garis kutubnya. Kemudian garis kutubnya ini Anda cari perpotongannya dengan lingkaran. Anda akan temukan dua buah titik X1Y1, X2Y2, lalu carilah garis singgung pada masing-masing titik tersebut. Jadi langkahnya seperti itu. Nah, nanti ya kalau misalkan ya kita gunakan ide yang sama, ini Anda bisa jabarkan sendiri persamaan garis kutub untuk lingkaran X min H dikuadratkan tambah Y min K dikuadratkan sama dengan F kuadrat terhadap titik X0Y0 adalah, ya tentunya Anda bisa menduga bakal sama ya dengan kasus yang sebelumnya, yaitu X0 min H dikali X min H ditambah Y0 min K dikali Y min K sama dengan L kuadrat. Ya, tentunya yang ini nanti bisa Anda coba untuk Anda buktikan sendiri. Ini bisa juga dengan menggunakan prinsip pergeseran. Ya, jadi itu strateginya untuk mencari garis singgung dari sebuah lingkaran yang melalui sebuah titik di luar lingkaran. Jadi Anda harus mencari garis kutubnya dulu, lalu cari perpotongannya dengan lingkaran, baru di titik potongnya itu masing-masing dicari garis singgungnya. Nah, jadi itu 3 macam garis singgung yang kita pelajari. Dan ya untuk materi irisan kerucut yang berikutnya, parabola, elips, dan hiperbola, kita juga akan mempelajari hal-hal yang sama ya. Jadi juga ada garis singgung yang diketahui gradiennya, garis singgung yang diketahui titik singgungnya, dan garis singgung yang melewati titik di luar kurva. Ya, nanti semakin lama Anda akan paham bagaimana polanya, sehingga mungkin saya tidak perlu lagi untuk menjabarkan secara detail. Jadi itu untuk materi kita mengenai lingkaran. Terima kasih.